Pengertian PPh terutang berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUHP Pasal 1 dijelaskan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dasar hukum PPh terutang 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan KUHP. 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan PPh. Dan 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PPNBM. Dan keempat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang PPh Pasal 21, pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak. PPh Pasal 21, Pasal 17 Ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh 1. 0 sampai 50 juta sebesar 5%. 2. 50 juta sampai 250 juta sebesar 15%. 3. 250 juta sampai 500 juta sebesar 25%. Lebih dari 500 juta sebesar 30%. Berikut adalah contoh jurnal PPh Pasal 21. PT Nurjaya pada bulan Maret 2022 memiliki transaksi yang berhubungan dengan PPh Pasal 21 sebagai berikut. Pada tanggal 4 Maret 2022, memperbaiki komputer ke toko Jaya dengan ongkos 4 juta dipotong PPh Pasal 21. Pada tanggal 7 Maret 2022, membayar honor konsultan pajak Sumiati bukan PKP sebesar 40 juta atas pemberian jasa konsultasi tahun 2022. Atas honor tersebut dipotong PPh Pasal 21. Pada tanggal 15 Maret 2022, Hasikin merupakan karyawan PT Nurjaya dengan status TK-0 mendapatkan gaji kotor, tunjangan, dan penghasilan lainnya selama setahun sebesar 80 juta. Dari informasi penghasilan ini diketahui potongan PPh 21 Hasikin adalah 4 juta. Berikut adalah cara penyelesaian PPh Pasal 21. Pada tanggal 4 Maret 2022, akun beban pemeliharaan peralatan berada di debit sebesar 4 juta. Akun utang PPh Pasal 21 50% dikali 4 juta dikali 5% sebesar 100.000 berada di kredit, dan akun kas sebesar 3.900.000 berada di kredit. Pada tanggal 7 Maret 2022, beban honor konsultan berada di debit sebesar 40 juta. Dan akun utang PPh Pasal 21 50% dikali 40 juta dikali 5% berada di debit sebesar 1 juta. Dan akun kas sebesar 39 juta berada di kredit. Dan pada tanggal 15 Maret 2022, akun gaji berada di debit sebesar 80 juta. Dan akun kas berada di kredit sebesar 76 juta. Dan akun utang PPh Pasal 21 berada di kredit sebesar 4 juta. Pengertian PPh Pasal 2, pajak yang dikenakan pada bendahara atau badan milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor, dan reimpor. Dari PPh Pasal 22, 1. Atas impor ada API sebesar 2,5% dikali nilai impor non API sebesar 7,5% dikali nilai impor. 2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPP, bendahara pemerintah, BUMN atau BUMD sebesar 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN dan tidak final. Berikut contoh dari jurnal Pasal 22 A. Rekanan CV Sandika bukan PKP adalah perusahaan di bidang perdagangan aneka macam kertas. Pada bulan April 2022, CV Sandika melakukan transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 22 sebagai berikut. Pada tanggal 5 April 2022, menjual kertas kepada pemerintah daerah Kota Makassar senilai 60 juta. Harga pokok penjualan atas barang yang dijual tersebut adalah 40 juta. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 5 April 2022, akun piutang dagang sebesar 60 juta berada di debit dan penjualan sebesar 60 juta pada kredit,
dan pada akun harga pokok penjualan sebesar 40 juta berada di debit, dan persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 40 juta. Dan pada tanggal 9 April 2022 menerima pembayaran dari bendahara pemerintah daerah Kota Makassar dan dipungut PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 9 April 2022 kas berada di debit sebesar Rp59.100.000 dan PPh pasal 22 1,5% dikali 60 juta di akun debit sebesar 900.000 dan akun piutang dagang berada di kredit sebesar 60 juta. Biaya transaksi terkait PPh pasal 22 yang dilakukan oleh PT Jaya Abadi selama bulan Mei 2022 adalah sebagai berikut. Transaksi pada tanggal 3 Mei 2022 menjual kertas secara kredit kepada firma Sentosa seharga 80 juta, harga pokok sebesar 25 juta, memungut PPh pasal 22 sebesar 0,1%. Jadi transaksinya dijurnalkan pada akun piutang dagang pada tanggal 3 Mei di debit sebesar 80.080.000 dan akun utang PPh pasal 22 0,1% dikali 80 juta di kredit sebesar 80.000 dan di akun penjualan berada di kredit sebesar 80 juta. Dan pada akun harga pokok penjualan di debit sebesar 25 juta dan di akun persediaan barang dagang berada di kredit sebesar 25 juta. Dan tanggal 5 Mei 2022 menerima pembayaran dari firma Sentosa. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 5 Mei 2022 akun kas berada di debit sebesar 80.080.000 dan pada akun piutang dagang di kredit sebesar 80.080.000. PPh pasal 23 ialah terutangnya pajak penghasilan atas dividen, bunga, royalti, dan lain-lain. Tarif PPh pasal 23 1 sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. 2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas sewa penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan pajak. Penghasilan pasal 4 ayat 2, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa konsultan, dan jasa sejenisnya. Berikut adalah contoh jurnal PPh pasal 23. Firma Hasikin Jaya bukan PKP memiliki bidang usaha pemberian jasa konsultan transaksi yang terkait dengan penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh pasal 23 selama bulan Juni 2022 adalah sebagai berikut. Pada transaksi pada tanggal 9 Juni 2022 memberikan jasa konsultasi kepada CV Angin Ribut dengan mendapat imbalan sebesar 40 juta. Jadi di jurnalnya adalah pada tanggal 9 Juni 2022 akun kas berada di debit sebesar 39.200.000 dan di akun PPh pasal 23 2% dikali 40 juta berada di debit sebesar 800.000 dan pada akun pendapatan jasa konsultan berada di kredit sebesar 40 juta. Pada transaksi pada tanggal 12 Juni 2022 memberikan jasa konsultansi kepada PT Sejati dengan mendapat imbalan sebesar 90 juta yang akan diterima tanggal 25 Juni. Jadi jurnalnya adalah pada tanggal 12 Juni 2022 akun piutang jasa konsultan di debit sebesar 90 juta dan akun pendapatan jasa konsultansi kepada akun kredit sebesar 90 juta. Selanjutnya pada tanggal transaksi 25 Juni 2022 menerima pembayaran dari PT Sejati. Jadi jurnalnya pada tanggal 25 Juni 2022 akun kas di debit sebesar 88.200.000 dan pada akun PPh pasal 23 2% dikali 90 juta pada akun debit sebesar 1.800.000 dan pada akun piutang jasa konsultansi berada di kredit sebesar 90 juta.
Berikut adalah contoh dari jurnal PPh pasal 24. PT Lancar Jaya merupakan perusahaan dagang yang memiliki cabang di Amerika. Penghasilan di tahun pajak 2022 adalah sebagai berikut. Transaksi pada tanggal 29 Juni 2022, PT Lancar Jaya memperoleh penghasilan dari Amerika sebesar 1 miliar atas jasa Macron yang diberikan PT Lancar Jaya sudah dikukuhkan sebagai PKP. Atas penghasilan ini telah dipotong pajak di Amerika sebesar 50 juta. Jadi jurnalnya pada tanggal 29 Juli 2022, akun kas berada di debit sebesar 950 juta dan akun PPh pasal 24 dibayar di muka di debit sebesar 50 juta dan pada akun PPN keluaran di kredit sebesar 0 dan pada akun pendapatan di kredit sebesar 1 miliar. Pada jasa Macron merupakan jenis jasa tertentu yang atas ekspornya dikenai PPN 0% sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 PMK 03/2011. Pencatatan PPN keluaran sebesar 0 hanya sebagai pengembangan saja. Pengertian PPh pasal 25 orang pribadi. Wajib pajak orang pribadi tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang, pengecer yang mempunyai satu atau lebih tempat usaha. Badan pajak yang dipungut oleh pemerintah atas keuntungan bisnis PPh pasal 25. Badan juga merupakan pembayaran pajak penghasilan badan yang dilakukan secara diangsur. Tarif pasal PPh 25 orang pribadi pengusaha tertentu adalah sebesar 0,75% dari jumlah perdagangan bruto per bulan. Tarif PPh pasal 25 badan sesuai dengan tingkat penghasilan kotornya. Lebih dari 4,8 miliar sama dengan 1% dikali penghasilan kotor 4,8 miliar sampai 50 miliar sebesar 25%. 0,6 miliar atau penghasilan kotor dikali PKP lebih dari 50 miliar sama dengan 25% dikali PKP. Berikut adalah contoh penjurnalan PPh pasal 25. Perhitungan angsuran pajak apabila terdapat kompensasi kerugian. Penghasilan PT Sinar Rembulan tahun 2014 adalah sebesar 250 juta. Perusahaan memiliki sisa kerugian tahun 2013 yang masih dapat dikompensasikan yaitu sebesar 350 juta. Sedangkan sisa kerugian yang belum dikompensasikan pada tahun 2013 sebesar 100 juta. Pada tahun 2014, PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain yaitu sebesar 9 juta dan tidak ada pajak yang terhutang atau dibayar di luar negeri. Berapa angsuran ber-PPh pasal 25 yang harus dibayar oleh PT Sinar Rembulan? Penyelesaian penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran PPh pasal 25 adalah sebesar 250 juta dikurang 100 juta dan hasilnya sebanyak 150 juta. PPh terhutang 25% dikali 150 juta sebesar 37.500. PPh dipotong atau dipungut sebesar 9 juta. Dasar perhitungan PPh pasal 25 tahun 2015 28.500. Besarnya PPh pasal 25 PT Sinar Rembulan tahun 2015 28.500 dibagi 12 sebesar 2.375.000. PPh pasal 26. 1. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan bruto. 2. PPh pasal 26 sama dengan 20 kali persen dikali penghasilan net. PPh pasal 26 sama dengan 20% dikali penghasilan kena pajak atau PPh terhutang. Berikut adalah contoh jurnal PPh pasal 26. PT Mawar Melati merupakan perusahaan distributor rangka baja. Perusahaan melakukan transaksi terkait dengan kewajiban PPh pasal 26 selama bulan Juli 2022 sebagai berikut. Pada transaksi pada tanggal 6 Juli 2022 melakukan konsultasi dengan Mr. Juhardi, seorang ahli listrik negara Jepang, dengan honorarium sebesar $3.000 kurs setengah BI
sebesar $11.000 dan kurs Menteri Keuangan sebesar $11.200. Jadi jurnalnya pada tanggal 6 Juli 2022 pada akun beban jasa konsultasi berada di debit sebesar 33 juta. Dan pada akun utang jasa konsultasi $3.000 dikali 11.000 di kredit sebesar 33 juta. Dan pada transaksi pada tanggal 12 Juli 2022 membayar honorarium kepada Mr. Juhardi kurs tengah BI sebesar $11 juta dan kurs Menteri Keuangan sebesar 11.200. Jadi di jurnalnya pada tanggal 12 Juli 2022 akun utang jasa konsultasi di debit sebesar 33 juta dan pada akun utang PPH pasal 26 $3.000 dikali 11.000 dikali 20% dan dikredit sebesar 6.072.000 dan pada akun kas 26.280.000. Pengertian PPH pasal 4 ayat 2, pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu serta bersifat final. Tarif pajak PPH pasal 4 ayat 2, 1. 0 sampai 20% atas bunga dari kewajiban. 2. 0,1% atas penjualan saham bukan pendiri. 3. 0,5% atas penjualan saham pendiri. 2-6% atas jasa konstruksi. 5. 2,5% atas transaksi derivatif, perjanjian penukaran atau kontrak keuangan berjangka panjang. 6. 5% atas pengalihan hak tanah atau bangunan. 7. 10% atas bunga simpanan koperasi untuk anggota dividen WP OP dalam negeri, sewa tanah atau bangunan. 8. Sebesar 20% atas bunga deposito serta jenis-jenis tabungan dan lain-lain. 25% atas hadiah, lotre atau undian. Berikut contoh penjurnalan PPH pasal 4 ayat 2. Transaksi yang dilakukan oleh PT Samudra selaku pemotong PPH pasal 4 ayat 2 selama bulan Juli 2022 adalah sebagai berikut. Pada transaksi pada tanggal 14 Juli 2022 membayar 140 juta kepada PT Sinar Baru untuk sewa gedung selama 2 tahun. Dan di jurnalnya pada tanggal 14 Juli 2022 pada akun beban sewa di debit sebesar 140 juta dan di akun utang PPH pasal 4 ayat 2 10% dikali 140 juta berada di kredit sebesar 14 juta dan pada akun kas di kredit sebesar 126 juta. Dan pada transaksi 17 Juli 2022 menyetor utang PPH pasal 4 ayat 2 ke kas negara. Jadi pada jurnalnya pada tanggal 17 Juli 2022 pada akun utang PPH pasal 4 ayat 2 di debit sebesar 14 juta dan di akun kas di kredit sebesar 14 juta.